Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, ini udah lama banget ya, udah membahas tentang soal CPNS. Dan kali ini kita beralih ke pembahasan materi UTBK untuk perguruan tinggi ya. Jadi untuk perguruan tinggi kita akan membahas tentang tes potensi akademik. Jadi ini sebenarnya mirip sebenarnya untuk soal CPNS ya, tapi di sini mungkin karena kita membahas tentang soal-soal perguruan tinggi levelnya beda ya. Jadi nanti ada soal untuk silogisme sendiri, kemudian nanti setelah itu akan membahas tentang analitik ya, kemampuan analitik. Jadi nanti kita akan membahas dua untuk soal TPA-nya, kemudian nanti kita di part 3-nya kita akan membahas apa lagi, tinggal tunggu aja di video selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk klik share dan juga like video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian. Dan ingat ya teman-teman ya, tetap bersifat kritis. Siapa tahu nanti apa yang saya sampaikan ini ada yang salah ataupun kurang ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, itu intinya. Oke, langsung aja. Jadi kita langsung masuk ke hukum-hukum silogisme. Ini yang wajib ya, yang wajib dipegang oleh teman-teman semua, bahwa ada hukum-hukum ataupun rumus ya, sebenarnya tapi bukan rumus sih. Kalau rumus kita kan, kalau silogisme kita misal ya, kalau di SMA P maka Q gitu ya. Kemudian kalau misalnya hasilnya P maka Q atau Q, maka hasilnya adalah negatif P misal gitu. Ya apa ya namanya, itu rumus. Tapi karena kita belajar untuk ke soal, berarti harus tahu triknya ya. Oke, yang pertama adalah silogisme harus terdiri dari 3 term ya, yaitu subjek atau subjek, kemudian predikat dan juga term. Nah, jadi ini term penengah ya. Jadi penengahnya ada subjek, predikat, kemudian term penengah. Nah, kemudian yang kedua adalah term penengah itu tidak terdapat pada kesimpulan ya. Jadi ada premis 1, premis minor, premis mayor, dan kesimpulan itu. Nah, kemudian yang ketiga, jika dalam salah satu premis terdapat proposisi partikular itu hanya sebagian ya, sebagian atau beberapa kalau kita sebutnya, maka kesimpulannya juga harus merupakan proposisi partikular atau sebagian. Jadi harus ada kata-kata beberapa atau tidak semua gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah ini contohnya ya. Premis mayornya adalah semua perilaku yang baik patut dicontoh. Ini kan semua ya, kata-kata di sini adalah semua. Kemudian premis minornya adalah sebagian perilaku siswa kelas 10 adalah baik. Berarti di sini adalah bahwa tidak semua perilaku siswa itu adalah baik, kan seperti itu ya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah sebagian perilaku kelas 10 patut dicontoh. Berarti ada beberapa perilaku dari kelas 10 yang tidak patut dicontoh, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau misalnya di sini ada semua, kemudian sini sebagian, pasti jawabannya adalah kata-katanya harus sebagian atau beberapa, seperti itu, nggak mungkin semua. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Jika salah satu premis merupakan proposisi negatif, nah ya, ini ya. Jika salah satu premis merupakan proposisi negatif, maka kesimpulannya juga harus merupakan proposisi negatif, ya. Nah, contohnya nih ya, premis mayornya adalah semua bentuk korupsi tidak disenangi. Ini kan negatif, ya. Kita nggak usah pakai P maka Q, P maka Q itu nggak usah ya. Jadi kita pakai logika biasa aja, karena ini soal silogisme itu soal logika ya. Nah, kemudian premis minornya adalah sebagian pejabat melakukan tindakan korupsi. Nah, ingat ya, karena ini partikular dan ini negatif, berarti juga harus negatif nanti jawabannya. Nah, ingat ya di sini. Berarti harus ada kata-kata sebagian, pokoknya seperti itu. Kalau misalnya itu semua, kemudian ini sebagian, pasti jawabannya sebagian. Nah, sebagian apa nih? Kalau misalnya ini positif, gitu ya, berarti nanti di sini juga positif. Kalau sininya negatif, otomatis nanti jawabannya atau kesimpulannya juga negatif, gitu aja. Oke, lanjut ya. Yang kelima,
Jika kedua premis merupakan proposisi partikular, nih gimana ya kan? Tadi kan ada semua, kemudian beberapa. Tapi kalau di sini keduanya adalah partikular semua atau beberapa semua atau tidak semua gitu ya. Maka kesimpulan yang diambil adalah tidak sah. Ingat ya, berarti tidak akan bisa diambil kesimpulan. Itu ya teman-teman ya. Karena kebenarannya tidak pasti. Nah, contohnya gini. Premis mayor. Sebagian siswa itu berangkat study tour ke Jakarta, sebagian ya, sebagian atau beberapa nih, bisa kita ganti beberapa atau sebagian siswa berangkat study tour ke Jakarta. Kemudian premis minornya juga sebagian siswa SMP A itu berangkat study tour. Nah, kemudian kesimpulannya sebagian siswa SMP A ke Jakarta. Apa benar di situ? Ya kan? Kan belum tentu juga kalau misalnya study tournya ke Jakarta. Soalnya apa? Di sini sebagian SMP A berangkat study tour, ya kan? Tapi apa ya semua gitu kan? Nanti kalau misalnya yang nggak berangkat gimana? Ya kan? Yang nggak ke Jakarta, misal dia ke Bandung, ya kan? Karena apa di sini tidak menyebutkan bahwa ibaratnya gini teman-teman ya. Ada sekumpulan orang, ya kan? Nah, sebagian itu adalah termasuk ke dalam sekumpulan orang tersebut gitu aja ya. Jadi ada misal 10 orang ibaratkan adalah semua gitu ya. Nah, kemudian 3 orang itu adalah beberapa dari sekumpulan 10 orang tersebut gitu. Jadi ketika 3 orang itu pergi berarti otomatis 3 orang itu termasuk ke dalam 10 orang tersebut ya. Tapi kalau misalnya di sini adalah beberapa, ini juga beberapa, ini bisa aja nih kan kalimatnya sebagian siswa berangkat. Siswa yang siapa? Kita nggak tahu nih siswa yang siapa, nggak jelas ya kan. Tapi kalau misalnya kata-katanya adalah semua siswa berangkat study tour ke Jakarta. Ada beberapa siswa yang dari SMP A berangkat study tour. Nah, berarti kan dari kita bisa ambil logika, oh berarti ada beberapa siswa yang study tour ke Jakarta, seperti itu. Tapi kalau misalnya sebagian-sebagian, nggak mungkin bisa diambil kesimpulan, akan mengalami kesulitan tentunya. Nah, di sini bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kapan jawaban tidak bisa diambil kesimpulannya itu ketika semua preposisi itu partikular, gitu aja sih intinya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian nih, jika kedua premis merupakan proposisi negatif, maka tidak dapat diambil juga kesimpulannya, ya. Jadi yang ini kalau misalnya dia tuh sebagian-sebagian nggak bisa diambil kesimpulan. Kalau misalnya proposisinya ataupun mayor dan minornya juga negatif semua, berarti juga tidak bisa diambil kesimpulan gitu ya. Nah, contohnya nih, premis mayor, tidak ada pahlawan yang korupsi. Nah, itu ya, tidak ada pahlawan yang korupsi. Kemudian minornya juga Pak Brewok tuh bukan pahlawan. Coba ini gimana nyimpulinnya? Ini kan kita nggak bisa kita tidak bisa mengambil kesimpulan di sini karena tidak ada pahlawan yang korupsi. Nah, kemudian Pak Brewok bukan pahlawan. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan di sini karena sama-sama negatif. Coba secara logika gimana sih kalau misalnya tidak ada pahlawan yang korupsi, kemudian Pak Brewok juga pahlawan, nah ngapain diteliti? Kan gitu. Ataupun ngapain dibuat premis gitu kan? Gitu aja logikanya, nggak bisa. Oke, nomor 7. Jika salah satu premis adalah proposisi partikular dan premis yang lain adalah proposisi negatif. Nah, maka juga tidak dapat ditarik kesimpulan. Ingat ya, jadi ada 3 di sini yang tidak akan bisa diambil kesimpulannya ya. Jadi harus dicermati di sini teman-teman ya. Nah, jika salah satu premis adalah proposisi partikular dan premis yang lain adalah proposisi negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Contohnya nih, premis mayornya adalah sebagian toko itu buka pukul 10. Sebagian. Kemudian premis minornya adalah bangunan A tidak buka pada pukul 10. Ya kan? Ini gimana kalau misalnya sebagian toko buka pada pukul 10? Berarti sedikit banget kan? Bangunan A juga bukan atau tidak buka pada pukul 10. Ini gimana kesimpulannya? Kan nggak bisa kita ambil kesimpulan karena semuanya itu sama-sama negatif. Yang satu negatif, kemudian yang satu lagi ini partikular, ya kan? Kecuali kalau misalnya ya di sini diganti semua toko. Nah, semua toko, tapi nggak bisa juga sih.
Kalau semua toko buka pada pukul 10, bangunan A tidak buka pada pukul 10 lah, berarti ini nggak termasuk A juga, ya kan? Berarti nggak bisa nih, ya, nggak bisa juga. Oke, gitu ya. Jadi kesimpulan nggak bisa ditarik. Udah nomor 8 nih. Term predikat pada kesimpulan tuh harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premis. Nah, jika tidak, kesimpulannya akan menjadi salah. Nah, coba dipahami lagi. Term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premis. Berarti harus berkaitan dengan premis yang ada. Ya, kalau misalnya tidak ada, berarti kesimpulannya akan menjadi salah. Contoh, ya, Kamboja adalah bunga. Nah, mawar bukanlah Kamboja, kan nggak masuk akal, ya kan? Harusnya mawar bukanlah makanan misal, gitu ya. Tapi kalau di sini Kamboja adalah bunga, kemudian mawar bukanlah Kamboja, ya memang mawar bukanlah Kamboja, mawar itu kan bunga, ya kan? Jadi nggak bisa diambil kesimpulannya karena ini nggak konsisten namanya, ya. Premisnya nggak konsisten, berarti nggak punya kesimpulan, ya. Ya, jadi bisa nggak kalau di sini? Kan nggak bisa. Mawar bukanlah bunga. Sulit kan? Mawar bukanlah bunga, bukannya mawar memang bunga. Kok di sini bukanlah bunga? Berarti ini kesimpulannya salah, ya. Kesimpulannya salah. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan, ya, karena ini tidak sesuai dengan logika, gitu. Ya. Ingat ya teman-teman ya, yang namanya logika itu adalah harus sesuai dengan fakta yang ada. Jadi kalau tidak sesuai dengan fakta, otomatis itu bukan premis namanya, ya. Oke. Jadi di sini adalah term predikat pada kesimpulan merupakan proposisi negatif, sedangkan premis merupakan proposisi positif, ya. Jadi pada kesimpulan merupakan proposisi negatif. Ini kan negatif, ya kan? Padahal proposisi yang di positif, yang premis yang di sini pada Kamboja adalah bunga, itu akan positif. Tapi kenapa di sini hasilnya negatif? Nah, jadi itu rancu pokoknya. Ya. Kemudian nomor 9 ya. Term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor ataupun minor. Jika term penengah bermakna ganda, kesimpulannya akan salah, ya. Nah, contohnya premis mayornya di sini adalah bulan merupakan benda langit, ya. Bulan merupakan benda langit. Premis minornya adalah Mei adalah bulan. Nah, sekarang gini deh. Kalau misalnya bulan yang dimaksud di sini ini kan adalah bulan yang ada di langit tata surya. Tapi kalau di sini adalah bulan perhitungan Masehi, ya kan? Jadi ini bermakna ganda, jadi nggak bisa dibuat kesimpulan karena iya memang benar-benar sama-sama fakta, tetapi keduanya ini memiliki makna yang berbeda, ya kan? Nah, oleh karena itu Mei merupakan benda langit, bukan, ya kan? Kesimpulannya bukan seperti ini karena memang premisnya salah gitu. Jadi premisnya salah, otomatis kesimpulan juga akan salah, ya. Jadi harus bisa saling tidak saling menumpuk, ya. Maksudnya maknanya. Jadi dari tadi yang nomor 4 ya, dari nomor 5 ya, dari nomor 5 sampai 9 itu harus bisa dipahami oleh teman-teman supaya nanti nggak salah jawab, ya kan. Nanti tiba-tiba kita, waduh nggak ada kesimpulannya nih, berarti tidak bisa ditarik kesimpulan. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus mengetahui cara-caranya mengetahui syarat-syaratnya terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya nih ya. Kita latihan ya. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Nah, coba teman-teman lihat di sini ya premisnya. Jadi Tuan M tidak ramah. Nah, sama-sama di sini ya. Tetapi dia pandai bicara. Ya, ingat di sini semua. Nah, ini harus diperhatikan juga. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M memang tidak ramah, tapi pandai bicara. Nah, ingat ya. Nah, sekarang kita lihat nih ABC-nya. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Beneran. Kita nggak ada bukti loh kalau di sini tuh Tuan M adalah seorang penipu. Ya kan? Emang orang yang pandai bicara adalah penipu, ya kan? Nggak semua, ya. Kemudian Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. Wow, jahat banget kita ya. Kemudian yang B, Tuan M merupakan penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. Kemudian D, Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara.
Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Coba dari A, B, C, D, dan E, kira-kira teman-teman milih yang mana nih? Saya kasih waktu 5 detik ya. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Jadi Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Nah, kenapa kok jawabannya ini? Ingat ya, yang tadi ada persyaratannya. Ketika ada satu premis yang positif, kemudian premis yang lain adalah negatif, berarti kita harus juga mengambil premis yang negatif ya. Nah, syarat seseorang disebut penipu ada dua, yaitu pandai bicara dan ramah. Kan di sini semua penipu ya, pandai bicara dan ramah. Nah, jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka orang tersebut bukanlah penipu. Ingat ya di sini. Jadi syaratnya harus bisa terpenuhi terlebih dahulu. Karena Tuan M tidak ramah, berarti Tuan M juga bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Semua sekolah tuh suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial ya. Nah, sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Nah, pertanyaannya, sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Yang B, semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga tetapi suka mengadakan pertunjukan musik. Yang ketiga, yang C, semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik tetapi tidak suka mengadakan bakti sosial. Yang D, sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Atau yang E, semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga tetapi suka mengadakan pertunjukan musik. Nah, ingat ya teman-teman ya, di sini adalah semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik, semua sekolah ya. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Nah, sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tuh tidak suka mengikuti kompetisi olahraga di antar sekolah. Nah, ya, jadi sesuai dengan syaratnya gimana ya? Sekarang Anda harus menjawabnya dalam waktu 5 detik ya. Ya, jawabannya adalah apa? Ini ingat ya, persyaratannya kalau sini semua, berarti ini adalah partikular, berarti salah satunya juga harus partikular. Berarti jawabannya adalah A, bener banget ya. Jadi yang B, yang C, yang D, E itu udah nggak mungkin kalian pilih. Udah gitu aja gampangnya. Jadi ini kita coret ya. Ini kita coret deh dengan pen. Jadi ini udah nggak mungkin. Ini juga udah nggak mungkin yang C. Kemudian ini juga udah nggak mungkin. Udah, berarti Anda harus melihat yang A dan D saja. Nah, sekarang kita lihat mengapa yang D itu, kita lihat dulu yang A ya. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik itu adalah sekolah yang suka mengadakan bakti sosial juga. Kemudian sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Ingat ya, di sini adalah sebagian sekolah, berarti juga ada sekolah yang suka, ya kan? Oleh karena itu, jadi sebagian sekolah yang suka itu akan mengadakan kompetisi, akan mengadakan pertunjukan musik dan juga akan mengikuti kompetisi olahraga juga, kan seperti itu. Tapi ada juga sebagian sekolah yang mengadakan kerja bakti sosial dan juga tidak mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah, seperti itu ya. Jadi ada yang suka, ada sekolah yang suka, ada sekolah yang nggak suka. Udah, intinya seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya di sini ya, kenapa jawabannya A. Oke, soal yang terakhir ya, ini udah lama banget nih. Oke, yang terakhir nih contohnya. Jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Nah, ingat ya, di sini premis mayornya, jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api itu tiba di tujuan sesuai dengan jadwal. Ya, maka akhirnya adalah penumpang akan puas.
Kemudian, jika penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus umum akan berkurang. Iya, akan otomatis ya, karena itu suka naik kereta. Ternyata jumlah bis umum tuh bertambah banyak. Nah, berarti kira-kira udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan banget jawabannya, ya. A. Penumpang kereta api naik ke rangkaian kereta api yang bagus dan awak yang sehat dan tiba tujuan sesuai dengan jadwal. Mungkin nggak kalau misalnya bis umum itu bertambah banyak? Nggak kan? Yang B. Penumpang kereta api naik ke rangkaian kereta api yang tidak bagus, tetapi awak kereta api yang sehat. Ya. Kemudian yang C. Penumpang kereta api naik ke rangkaian kereta api yang bagus dengan awak kereta api yang tidak sehat. Kemudian penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak kereta yang sehat dan tiba di tujuan yang tidak sesuai dengan jadwal. Ya. Kemudian penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awak yang tidak sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai dengan jadwal. Apa nih kira-kira? Teman-teman udah punya bayangan sendiri ya jawabannya. Kita jawab dengan dalam waktu 5 detik. Ya, jawabannya udah kelihatan banget ya yang E. Udah pinter pokoknya ya. Jadi jawabannya adalah yang E berdasarkan hukum silogisme ya. Jadi kalau misalnya ini jawabannya adalah bertambah banyak atau negatif kan sifatnya kan. Nah, karena ini berkebalikan atau hasilnya adalah negatif, berarti semua yang di premis mayornya harus negatif. Berarti jawabannya yang E. Oke teman-teman ya, itu adalah sekilas tentang hukum-hukum silogisme dan contoh-contohnya. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dipahami teman-teman ya. Silahkan komen di kolom komentar kalau kalian masih bingung ataupun ada yang salah dalam penjelasannya. Terima kasih, ketemu lagi di part 2 ya. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.